Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Syifaulia Zahra. Jadi di sini saya akan melakukan tutorial penelitian operasional 2 untuk modul 4 dan modul 5. Untuk yang pertama kita ke soalnya terlebih dahulu. Nah, untuk soal yang pertama ini tentukan lintasan yang optimal dari kota 1 ke kota 10 untuk meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Dan untuk soal yang pertama ini kita menggunakan software Excel. Dan untuk yang pertama, kita akan mengerjakan soal ini dimulai dari stage keempat sampai ke stage ke-1, yang dimana stage 4 itu dimulai dari yang belakang hingga ke stage 1 itu yang di kota 1 ini. Nah, untuk stage 4 itu ada di kota 8 dan kota 9. Itu untuk stage 4 karena di paling belakang kita tulis kota 8, kota 9. Dan untuk F4-nya ini kita tulis jarak dari kota 8 ke kota 10, yang dimana X4 ini menandakan untuk kota tujuannya. Lalu dari kota 8 ke kota 10 itu 3, dan dari kota 9 ke kota 10 itu ada 4. Kita tulis di sini. Lalu jika sudah, kita ke stage selanjutnya, itu stage 3 yang dimana terdapat di kota 5, 6, dan 7. Untuk kota 5, 6, dan 7 itu kita tuliskan di sini di X3-nya. Lalu untuk kota sebelumnya, yaitu kota 8 dan kota 9, kita tulis di atas ini. Nah, untuk menghitung menghitung isi di dalam kolomnya, kita tulis dengan rumus sama dengan untuk jarak dari kota 5 ke kota 8 yaitu 1. Kita tulis 1 ditambah dari hasil kota 8 di stage 4 sebelumnya, lalu enter, dan didapatkan hasil seperti berikut. Lalu selanjutnya dari kota 5 ke kota 9 itu jaraknya 4, kita tulis sama dengan 4 ditambah dari kota 8 di stage 4 ini, lalu enter. Nah, untuk kota 6 dan kota 7-nya juga dilakukan hal yang sama seperti kota 5 sebelumnya. Nah, di sini sudah ada hasilnya dari perhitungan tadi. Nah, untuk F3 ini kita menggunakan rumus untuk mencari yang paling minimum. Rumusnya itu sama dengan min dari, kita drag dari kota 8 ke kota 9, lalu enter, maka akan muncul hasilnya 4, yaitu angka paling minimum pada baris ini. Langsung kita tarik saja ke bawah. Nah, jika sudah, di X3 ini kita menuliskan kota mana yang terdapat angka yang paling minimum dari si F3 ini. Dan untuk 4 itu ada di kota 8, maka kita tulis kota 8. Lalu untuk 7 itu ada di kota 9, dan untuk 6 itu ada di kota 8. Nah, jika sudah, kita lanjut ke stage 4. Untuk stage 4 itu dari kota ke kota 2, 3, dan 4, dari kota 5, 6, dan 7. Dan untuk kota tujuannya itu kita tulis di sini 2, 3, dan 4, dan untuk kota sebelumnya 5, 6, dan 7 itu kita tulis di atas ini. Kurang lebih caranya sama seperti yang stage sebelumnya, kita tulis sama dengan untuk dari kota 2 ke kota 5 itu jaraknya itu 7, kita tulis 7 ditambah untuk kota 5 sendiri itu hasilnya tadi kan 4, kita pilih yang 4 dari hasil F3 ini, lalu kita enter, maka akan didapatkan hasilnya seperti berikut. Dan untuk kota 6 juga sama, kota 2 ke kota 6 itu jaraknya itu 4, kita tulis 4 ditambah hasil dari minimum pada kota 5 pada kota 6 sebelumnya, yaitu 7, kita enter, 12. Lalu untuk kota 7, kota 2 ke kota 7 itu jaraknya yaitu 6, kita tulis sama dengan 6 ditambah angka minimum pada kota 7 itu adalah 6, kita klik kolom yang ini, lalu kita enter, maka akan didapatkan hasilnya seperti ini. Dan rumus ini berlaku untuk mengisi kolom-kolom selanjutnya. Lalu jika sudah, ini sudah saya hitung untuk seluruh kolomnya. Dan untuk di sini juga rumusnya sama, yaitu min, kita drag, lalu enter.
maka akan didapatkan hasil paling minimumnya. Lalu kita tarik saja ke bawah. Dan untuk X2 nya ini, untuk angka 11 itu kan ada di dua kota, yaitu kota 5 dan kota 6. Kita tulis kedua kotanya, yaitu kota 5 dan kota 6. Nah, lalu selanjutnya untuk angka 7 ini kan adanya di kota 5, kita tulis kota 5. Nah, untuk angka 8 ini kan ada di kota 5 dan kota 6 juga, maka kita akan tulis kota 5 dan kota 6. Nah, jika sudah, kita lanjut ke stage pertama, yaitu dimana tujuannya itu adalah kota 1. Dan untuk kota 1 ini sama saja rumusnya. Tadi untuk kota 1 ke kota 2 itu angkanya ada 2. Kita tulis 2 ditambah untuk biaya minimum, jarak minimum dari kota 2 itu adalah 11, kita enter. Nah, lalu selanjutnya kita 1 ke 3 itu ada 4, lalu ditambah jarak minimum dari kota 3 itu 7, kita enter. Lalu untuk jarak dari kota 1 ke kota 4 yaitu 3, ditambah jarak minimum dari kota 4 yaitu 8, kita tambah. Nah, jika sudah, kita memasukkan rumusnya juga, yaitu min. Dan drag saja, lalu enter. Nah, karena angka 11 itu ada di dua kota, maka kita tulis kedua kotanya, yaitu kota 3 dan kota 4. Nah, jika sudah, kita akan mencari solusi optimalnya, yang dimana mencari solusi optimalnya ini dimulai dari stage yang pertama. Nah, dimana kota 1 ini akan menuju ke kota 3 dan kota 4, maka untuk yang usulan yang pertama itu kita ke kota 3 dulu. Kita ke kota 3. Lalu selanjutnya kita lihat untuk lanjutnya ke stage 2-nya dari kota 3 itu lanjutnya ke kota mana, yaitu di sini kota 5, kita tulis ke kota 5. Lalu selanjutnya kita lihat kota 5 itu lanjutnya ke kota berapa, yaitu kota 8. Kita tulis kota 8. Lalu dari kota 8 itu lanjutnya ke mana? Kota 8 itu langsung lanjut ke kota 10, maka kita tulis di sini kota 10. Nah, selanjutnya untuk yang pilihan keduanya itu kota 1 ke kota 4, kita tulis kota 4. Nah, selanjutnya untuk kota 4 ini kemana? Karena untuk kota 4 ini kedua kota selanjutnya, maka kita tulis untuk kedua pilihan kota tersebut, kita tulis kota 5 dan di bawahnya yaitu kota 6. Nah, untuk kota 5 karena lanjutannya itu sama, jadi kita copy saja dari usulan yang pertama ini. Nah, selanjutnya untuk dari kota 6 itu lanjutnya ke kota 9, maka kita tulis kota 9. Nah, untuk dari kota 9 maka akan lanjut ke kota 10. Nah, untuk biaya distribusinya kita hitung dari kota 1 itu ke kota 3 adalah jaraknya 4, kita sama dengan 4 ditambah, lalu lanjut ke kota 5 yaitu dengan jarak 3, kita tambahkan 3, lalu lanjut ke kota 8 yang dimana jaraknya 1, kita tambah 1, lalu lanjut ke kota 10 yang dimana jaraknya 3, kita tulis 3. Nah, hasilnya itu 11. Karena untuk nah, selanjutnya untuk alur kedua yaitu kota 1 ke kota 4 itu jaraknya adalah 3, kita tambah langsung ke kota 5 yaitu 3, lalu ditambah, lalu lanjut ke kota 8 yaitu 1, lalu ditambah, lanjut ke kota 10 yaitu 3. Mohon maaf, dari kota 4 ke kota 5 itu jaraknya yaitu 4. Nah, jika sudah kita enter maka hasilnya itu sama. Lalu selanjutnya untuk kota 1 ke kota 4 itu jaraknya 3, yaitu sama dengan 3 ditambah dari kota 4 ke kota 6 itu jaraknya yaitu 1, kita tulis 1 ditambah dari kota 6 ke kota 9 itu jaraknya 3, kita tulis 3 ditambah, dan lalu dari kota 9 ke kota 10 yaitu jaraknya 4. Nah, jika sudah kita enter maka kita akan mendapatkan hasil yang sama untuk ketiga jalur ini dengan biaya distribusi itu 11. Baiklah, di sini kita akan lanjut untuk software PubQM dari soal yang nomor 5, yang nomor 2. Nah, di sini pertama-tama kita pilih dulu yang Markov analysis. Untuk number of states-nya itu 2 karena tadi variabelnya 2 dari mesin A dan juga mesin B. Ini namanya kita ganti saja. Lalu klik OK. Dan untuk state satunya kita ganti ke mesin A.
Untuk step 2 nya kita ganti ke mesin B. Dan untuk inisialnya itu menjelaskan angka yang awal-awal tadi yang dari soal. Dan untuk awal-awalnya itu yang mesin A itu digunakan 50% dan mesin B juga 50%. Jadi kita tulis di sininya itu dalam bentuk desimalnya yaitu 0,5. Dan untuk mesin B juga 0,5. Nah, lalu untuk mesin A ke mesin A yaitu mesin A itu digunakan 70% dan sisanya itu ke mesin B. Berarti di sini itu 0,7 dan sisanya dari untuk menjadi satu atau ya untuk menjadi satu itu dibutuhkan 0,3, maka ditulisnya itu 0,3. Lalu dari mesin B-nya itu tadi digunakan yaitu sekitar 40% dan sisanya itu dialihkan ke mesin B, maka di sini kita tulis 0,4 dan sisanya itu yaitu 0,6 agar bisa membentuk angka 1. Nah, jika sudah, karena di soalnya kita akan mencari untuk di soalnya kita akan mencari proporsi penggunaan kedua mesin tersebut setelah 3 tahun. Maka di sininya untuk number of transition-nya itu kita tulis angka 3. Nah, jika sudah, kita klik solve, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Untuk mesin A itu hasilnya yaitu 5715 dan mesin B itu 4286 yang nantinya hasil ini juga akan sama seperti hasil yang dari RStudio. Nah, untuk multiplication-nya untuk periode 1 itu mesin A itu proporsinya 0,55 dan mesin B itu 0,45. Lalu untuk periode kedua itu 0,565 dan 0,435 untuk mesin B. Lalu untuk periode ketiga 0,5695 dan 0,4305 untuk mesin B, yang dimana hasil ini akan sama seperti software RStudio. Baiklah, kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini yaitu sebuah perusahaan memiliki dua jenis mesin produksi, yaitu mesin A dan mesin B. Setiap tahun kondisi mesin dapat berubah berdasarkan probabilitas berikut. Jika tahun ini menggunakan mesin A, maka tahun depan tetap menggunakan mesin A dengan probabilitas 70% dan beralih ke mesin B dengan sisanya. Jika tahun ini menggunakan mesin B, maka tahun depan tetap menggunakan mesin B dengan probabilitas 60% dan kembali ke mesin A untuk sisanya. Pada awalnya, 50% dari mesin yang digunakan adalah mesin A dan 50% lainnya itu mesin B. Lalu tentukan proporsi penggunaan mesin A dan mesin B setelah 3 tahun. Lalu selanjutnya proporsi steady state atau proporsi jangka panjang dari penggunaan kedua mesin. Nah, untuk soal yang kedua ini, untuk yang A itu menggunakan software POM-QM dan untuk yang B-nya itu menggunakan software RStudio. Kita lanjut ke RStudio-nya. Nah, di sini saya sudah membuatkan sintaksnya terlebih dahulu, maka saya akan menjelaskannya. Yang pertama-tama kita akan mendefinisikan vektor awalnya atau proporsi pengguna saat ini, atau yang pada soal itu proporsi awal-awalnya yaitu antara kedua mesin, yaitu 0,5 dan 0,5 yang menyatakan 50% dari keduanya. Lalu selanjutnya kita akan mendefinisikan matriks transisi. Untuk matriks transisinya itu dari soal. Yang pertama untuk dari mesin A ke mesin A lalu ke mesin B. Yang pertama itu dari mesin A-nya terlebih dahulu, itu dia penggunaannya itu di tahun pertama itu 70% dan sisanya itu mesin B. Nah, maka di sini kita akan tulis 0,7 ya, dan 0,3 untuk sisanya agar bisa membentuk angka 1. Lalu selanjutnya untuk tahun selanjutnya itu 40% untuk mesin B. 40% untuk mesin B dan sisanya itu ke mesin A, yang dimana sisa dari 40%-nya itu 60% yang didesimalkan itu 0,6 jadinya. Maka kita tulis seperti ini. Lalu by row sama dengan true dan end row sama dengan 2. Kita run. Nah, selanjutnya untuk menghitung distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan. Jadi kita akan membuat distribusi selama 3 tahun dan kita membuatnya state dari state 1 sampai state 3 karena 3 tahun, dan untuk sintaksnya itu seperti ini. Lalu jika sudah kita run,
Selanjutnya kita akan menampilkan hasil proporsi untuk setiap tahunnya dari 3 tahun tersebut. Nah, tahunnya ini kan didefinisikan dengan kata years dalam bahasa Inggris. Kita mulai dari lalu 0 sampai dengan angka 3. Lalu untuk stats, lalu Erbin. Nah, kita tulis dari stat 0 sampai ke stat 3. Lalu untuk call names-nya itu mendefinisikan kedua mesin, yaitu mesin A dan mesin B, dan row names yang itu mendefinisikan tahunnya. Ini untuk dalam kutipnya itu tahun, lalu koma, lalu years, lalu selanjutnya kita print stats-nya. Jika sudah, kita langsung run saja. Nah, maka ini dihasilkan untuk tahun pertama itu mesin A itu probabilitasnya 0,55, lalu mesin B 0,45. Selanjutnya untuk tahun kedua mesin A itu 0,56 dan mesin B itu 0,43. Lalu tahun ketiganya itu mesin A 0,5695 dan mesin B itu 0,4305. Dan nantinya ini hasilnya itu akan sama seperti dari software POMQM. Lalu selanjutnya kita akan menginstal library untuk operasi matriksnya. Untuk sintaksnya itu seperti ini, kita akan menginstal package XPM dan juga library XPM. Lalu jika sudah, kita run. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan mencari steady state-nya. Untuk steady state-nya itu menggunakan rumus seperti ini. Ini kenapa ditulis 1? Karena hasil penjumlahan dari kedua mesinnya tersebut harus sama dengan 1. Nah, jika sudah, kita blok sintaksnya lalu kita print. Nah, setelah di print akan mendapatkan hasil, yaitu steady state dari mesin A itu sebesar 0,5714286 dan untuk mesin B itu 0,4285714, yang dimana hasil ini itu akan sama seperti hasil yang didapatkan dari POMQM. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.